Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih ya. Kita masuk ke bab 7, yaitu desain kopling. Desain kopling, ya, kopling permanen. Ya, kopling dan pasak. Nah ini ya. Nah, desain pasak dan kopling ya. Setelah kita membahas poros, ya poros itu akan menjadi berfungsi. Ingat, nama poros itu nama fungsional ya. Jadi kalau hanya besi bulat geletak, ya nggak bisa disebut poros karena dia tidak berfungsi sebagai transmisi power. Ya, tidak berfungsi sebagai transmisi putaran, ya, tidak berfungsi sebagai transmisi torsi, ya, sehingga tidak bisa disebut poros, ya, batang besi gitu aja. Ya, jadi poros itu nama fungsional. Ya, target. Nah, pasangan poros selalu ada yang namanya pasak dan kopling, pasak atau kopling. Nah, pasak itulah interface yang mengunci poros terhadap roda gigi. Nah, sehingga poros itu berfungsi ya. Roda gigi juga berfungsi ya. Seperti itu. Jadi pasangan itu dikunci atau diinterface oleh pasak. Ini suku cadang, ini barangnya kecil ya. Kalau dibuang juga nggak ada yang ngambil. Jadi ya, tapi fungsional banget ketika kita ingin menyatukan beberapa part menjadi komponen dan beberapa komponen menjadi sebuah sistem mesin. Oke, kita akan lihat di sini. Target kita mampu menganalisis beban dan tegangan yang terjadi pada pasak. Ya. Kemudian mampu menganalisis beban dan tegangan yang terjadi pada kopling flange. Ya, sebetulnya banyak saudara koplingnya itu ya. Ada U-join itu juga kopel. Kopel itu pasangan sebetulnya. Kopling itu pasangan ya. Itu target kita. Nah, macam-macamnya bisa Anda baca di sini ya. Ya. Adalah macam-macam pasak yang sangat penting seperti ini. Pasak alur, pasak bolong, pasak singgung, ya, garis singgung pasak, pasak bulat, dan pasak ini pasak kayu sebenarnya ya. Oke, saya kira itu Anda baca sendiri. Nah, ini adalah pasak tapered, pasak alur. Jadi ada alurnya. Jadi poros itu ini penampang poros, saudara. Penampang poros, kemudian dikasih alur ya, pakai milling and mill ya, kemudian dipasanglah pasak seperti ini. Ya, seperti itu. Sebentar, saya akan cari buku PowerPoint-nya ya. Nah, ini ya. Ya, bab 7. Nah, Anda lihat nih pasaknya. Nah, Anda lihat yang ini porosnya. Ini penampang pasak atau penampang K. Nah, ini tebelnya ini H, lebarnya ini W. Nah, panjangnya ini L. Nah, ya bentuknya seperti ini, saudara. Ini namanya pasak alur. Bentuknya seperti ini. Supaya antara
Jadi kayak ini poros ya, ketika dia berputar ke arah sana ya, maka puli ini ikut berputar gitu ya, karena ada aksi di sini ya, di sini nih. Nah, seperti itu. Nah, reaksinya di sini nih gitu. Nah, itulah ya pasak. Nah, jadi tujuannya supaya masing-masing part itu saling menolong untuk berputar itu. Intinya itu ya. Nah, bentuknya kayak gini nih Anda lihat. Nih, ini pasak alur ya. Nih, yang tadi ini batang poros ya, ini batang poros nih 3 dimensi. Ya, ini penampangnya. Ya, ini memanjang sana, ini pasaknya ini W, ya, ini L, panjang pasak, kemudian ini T-nya atau tadi saya sebut H di situ ya. Seperti itu. Nah, sehingga Anda bisa lihat gaya yang bekerja pada pasak ini. Nah, pada pasak ini gaya. Ini adalah gaya geser yang ditimbulkan oleh gaya tangan sial. Nah, gaya tangan sial itu, ini F geser ya. Ini F geser nih, gaya tangan sial ini ditimbulkan oleh torsi. Torsi dibagi radius poros. Nah, torsi munculnya Anda bisa lihat di sini. Torsi ya, itu sama dengan power kali 60 ya. Ini dibagi 2 PN. Nah, itu torsi itu. Tuh, seperti itu saudara ya. Jadi kalau Anda dalam soal-soal berikutnya nanti selalu ketemu kayak gini nih. Powernya diketahui ya. Powernya diketahui ini ya. Dan putarannya diketahui. Nah, Anda harus cari torsinya nih. Ya, torsi ini dalam satuan Newton meter atau kilogram meter dan seterusnya. Nah, dari torsi itulah muncul yang namanya gaya geser. Nah, gaya geser itu bekerja secara tangensial terhadap poros. Maka sebenarnya ini adalah gaya tangensial gitu. Seperti itu saudara. Nah, bekerja pada ini. Nah, pasak itu akan terpotong atau terpatahkan oleh gaya ini nih, terpotong oleh gaya ini. Oleh karena itu Anda bisa lihat di sini loh ini. Ada material pasak. Nah, material base pasak itu ya ini tegangan geser pasak, kekuatan geser dari pasak. Itu sama dengan F geser atau tangensial dibagi W kali L. W kali L itu adalah luasan ini. Ini luasan, ini yang gaya tangensial tadi. Ya, gaya tangensial tadi ini. F tangensial. Ingat, bekerjanya pada poros ini. Apakah F tangensial besarnya sama antara poros dan puli? Enggak. Ya, tergantung radiusnya atau tergantung diameternya. Ini. Ya, seperti itu, saudara. Jadi, ya sebenarnya sederhana sekali kayak gini aja. Ya, ini tegangan geser pasak ini diketahui ya. Ya, diketahui ya gaya tangan terus kita dapatkan dimensi pasak seperti itu ya. Nah, ini contoh soalnya. Oke, saya balik lagi ke buku. Nah, ini ya. Nih, seperti ini tadi. Ini pakai W, ini pakai T, nggak masalah. Nah, kemudian lebar pasak itu dimensinya ini. Nih, saudara. Nih, lebar pasak ini D dibagi 4. D-nya D siapa? Diameter poros, gitu ya. Nah, T-nya 2/3 kali W. Ya.
W tebal pasak, W lebar pasak, T-nya itu 2/3 W. Itu pasak jenis ini. Pasak alur persegi, ini W sama dengan T. Ya, diameter poros dibagi 4. Yang dicari biasanya L-nya. Nah, L-nya itu ya bervariasi, ya tergantung beban yang bekerja. Kan L menentukan luasan penampang geser dari pasak. Itu ini. Kemudian ini ada lagi sama ini pasak gib head, hanya bentuknya kayak ini nih. Ada kepalanya. Apa tujuan kepala ini? Tujuan kepala ini untuk dipalu. Jadi dipalu, diketok begitu ya. Ketok begitu sehingga ini masuk, mancep di sini. Anda bisa lihat nih tirus. Tirusnya 1/100 gitu. Ya mungkin nggak terlihat mata telanjang, mesti diukur antara tebal ini sampai tebal ini. Gitu. Nah ini adalah pulinya. Ini puli, ya, puli. Nah ini porosnya, itu. Ini pasaknya. Maka puli dan poros bisa saling mendukung untuk bekerja sama. Jadi pasak ini interface, ya. Nah, jadi hati-hati ini. Kayak barang ini kecil, tapi kalau hilang ya udah selesai ini. Antara poros dan puli tidak bisa bekerja sama. Itu intinya ke sana. Kemudian ada pasak rata ini, feeder V, feeder K. Ini kayak gini nih ya. Ya ini dikunci di situ. Macam-macam saudara. Nah, menunjukkan mulai standar kunci paralel taper dan kunci kepala gib. Pasak kunci itu. Ya, K itu kunci. Nah, ini untuk diameter poros sekian, lebar pasak sekian, tebal pasak sekian. Anda perhatikan kok panjangnya nggak ada. Nah, panjangnya itu ditentukan berdasarkan torsi yang bekerja dan kekuatan pasak gitu ya. Ini pasak kayu tadi yang saya bilang nih. Nah, kalau Anda ingin tahu pasak kayu ini ada Vespa. Di Vespa kuno itu di starternya itu ya, pancatan starter itu, pedal starter. Nah, itu kecil ini, gedenya cuma sekancing baju. Ya, sekancing baju itu kalau hilang ya sudah selesai. Atau ada kalau Anda senang mobil tua ya alternatornya mobil VW itu pasaknya kayak gini juga ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang gaya yang bekerja pada pasak. Nah, ini tadi ini tadi udah ini gaya yang bekerja pada pasak ya kan. Kemudian kekuatan pasak alur atau sang pasak. Ya kayak gini nih Anda bisa lihat nih. Ya. Ini luasan selalu gini, gaya itu sama dengan luasan geser, ya, luasan geser kali tegangan geser itu. Ini memunculkan gaya. Ini gaya apa nih? Gaya tangan sial nih loh. Ya, gaya tangan sial. Gaya tangan sial munculnya dari mana? Tadi torsi yang saya gambarkan tadi. Ini torsi ini. Torsi ditransmisikan, ini Anda lihat nih torsi. Ini berdasarkan dimensi, gaya dan dimensi D/2 diameter poros ini. Nah, ini berdasarkan tegangan yang bekerja pada pasak. Ini tegangannya pasak itu ini. Ya, shear ya, seperti itu. Ya, enggak. Kemudian ini pertimbangan dari sisi geser, tegangan geser. Nah, biasanya pasak juga ditimbang berdasarkan beban benturan ini crossing ya, antara permukaan pasak dan permukaan alur pasak pada poros. Nah, seperti ini. Ini gaya tangan sial sama ini, gaya tangan sial yang bekerja pada poros tadi terhadap pasak. Nah, ini luasan crossingnya. Nah, luasan crossing itu setengah T kali L. Setengah T kali L. Ya, jadi kalau Anda gambarkan tuh kayak gini. Setengah T kali L itu. Nah, ini pasaknya kayak gini. Loh, gitu ya. Loh. Ya. Ini L-nya.
Anda bisa lihat gambar saya, saudara? L-nya? Bisa, Bos. Terlihat, Pak. Oke, iya, makasih. Nah, ini adalah porosnya. Ini porosnya, lu. Kok setengah T? Nah, setengah T itu ini. Nih, Anda lihat nih. Ini setengah T. T-nya kan ini, lu. Ini T-nya. Oh, itu setengah T. Lah, L-nya ini. W-nya nggak ngaruh apa-apa. Kan benturan itu ada terjadi di permukaan ini, benturan di permukaan nih. Ini lu. Ya, nih benturannya. Nah, maka itu. Nah, itu crashing. Biasanya pasaknya luluh di situ, lodoh. Ya, luluh. Nah, kalau sudah luluh biasanya dia kendor. Ya kan, udah nggak sesak lagi. Akhirnya apa? Oblak antara poros terhadap puli atau poros terhadap roda gigi oblak. Yaitu harus diganti. Nah, dalam desain pasak itu dibuat lebih lemah daripada poros dan pulinya. Dalam desain selalu gitu, dia harus memang dikalahkan. Jadi kalau rusak harus dia duluan, jangan sampai porosnya yang rusak. Ya, porosnya rusak, pasaknya awet gitu ya. Nanti gantinya poros lebih mahal daripada ganti pasak. Itu makanya pasak dalam desain ya, dalam desain sistem ya, bicara lebih tinggi, lebih luas dari bicara sekedar pasak ini, maka pasak itu by design memang dibuat lebih lemah daripada poros dan puli atau roda giginya. Sehingga kalau rusak, kalau patah, yang patah pasaknya duluan, ya, pasaknya duluan, bukan roda giginya, gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan, saudara. Ya, itu ya. Nah, kemudian torsi yang ditransmisikan oleh poros ini tadi udah saya singgung. Bahkan kalau ini torsi ya, ini torsi. Tadi di depannya di sini saya tuliskan torsi sama dengan 60 P dibagi 2 pi N. Itu dari depan, dari situ saudara munculnya. Ingat, kita bicara sistem ini ya, bicara sistem permesinan hanya dimulai dari part yang terkecil itu. Sehingga nanti ketika bicara sistem Anda harus bicara ini ya. Bicara ini ya, total ini ya. Ini apa? Ini part. Part apa? Part pasak. Minggu lalu kita bicara part poros, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, kemudian, nah ini Anda bisa lihat nih, torsional shear pada poros. Nih, Anda lihat di poros. Nah, poros itu beda, saudara ini. Ya. Mengapa demikian? Ini puntiran, saudara. Pi per 16
D pangkat 3 kali tegangan puntir atau tegangan geser material poros. Selalu disebutkan antara material poros dan material pasak, gitu ya. Material poros dan material pasak selalu disebutkan seperti itu, saudara. Ya, selalu disebutkan seperti itu. Nah, sehingga ya Anda harus mempertimbangkan ketika Anda mendesain, ya, mendesain. Oke, berikutnya adalah efek alur pasak. Nah, ini efek alur pasak. Anda perhatikan, efek alur pasak itu terjadinya pada poros. Mengapa? Karena Anda bisa lihat di sini. Nah, ini kalau ini penampang poros penuh gitu ya. Penampang poros penuh ya dengan dimensi tertentu, kemudian dibuat alur. Dibuat alur, dipotong. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, maka konsekuensinya apa? Kekuatan porosnya berkurang. Nah, seperti ini. Nah, risikonya harus dikompensasikan. Nah, ini Anda lihat nih. Masa 1 minus 0,2 W per D dikurangi 1,1 H per D. Ya. Nah, ini alur efek kekuatan poros. Ini menurut pengujian oleh Moore, HF Moore, gitu ya. Seperti itu. Sehingga biasanya diasumsikan bahwa kekuatan poros berpasak adalah, ini Anda lihat, 75% dari poros yang tidak ada alurnya. Nah, oleh karena itu harus dikompensasikan. Ya, kekuatannya harus ditambah 25%. Jadi misalnya diameter poros yang Anda peroleh 100 mili, ya kan? Karena nanti Anda akan membuat pasak, alur pasak pada poros tersebut, Anda harus naikkan 25% diameter poros, ya, volume poros sebenarnya bicaranya, volume poros. Sehingga dia diameternya menjadi lebih besar. Ya, karena diameternya lebih besar sehingga kekuatannya dipertimbangkan tidak berkurang, gitu ya. Jika alur pasak terlalu panjang dan berupa tipe peluncur, maka sudut buntiran meningkat dengan rasio K0. Ini karena sudut buntiran, saudara ya. Seperti di bawah ini KU-nya faktor reduksi putaran angular. Nah, seperti itulah. Nah, itu tentang pasak. Anda perhatikan, nih pasak menjadi kunci utama menyatukan poros dengan puli, poros dengan roda gigi, poros dengan kepala kopling, gitu ya, di pasak. Maka pertama yang dibahas di konteks ini adalah pasaknya. Oke. Dan kopling poros, sekarang kita lihat nih. Poros dengan panjang sampai 7 meter, nah Anda perhatikan nih, panjang poros 7 meter, poros apaan Pak? Ya Anda kalau berpikirnya apa yang Anda lihat mata sehari-hari di sini ya nggak ketemu poros 7 meter. Poros 7 meter biasanya ada di pembangkit. Ya pembangkit, kalau Anda pernah ke Kamojang, itu PLT, PB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya kan? Nah, di sana ada turbin gas panas bumi dan turbin gas panas bumi yang dikopel dengan generator. Nah, itu jarak antara turbin gas dan generatornya itu harus dijauhkan karena nanti generatornya ikut panas. Ya, itu turbin gas itu harus dijauhkan dengan generator. Caranya ya porosnya panjang jadinya. Nah, itu porosnya sampai 7 meter supaya panas dari turbin gas itu tidak berpindah, tidak bertransmisi ke generator. Seperti itu, saudara. Porosnya panjang 7 meter, diameternya berapa? Ya diameternya bisa setengah meter itu, saudara. Nah, pasaknya berapa? Nah, kayak gitu itu. Koplingnya bagaimana? Nah, itu. Ya, kopling poros dengan ada mesinnya dan beberapa tujuan Anda bisa baca sendiri. Tipe poros kopling. Nah, sekarang kita lihat nih tipenya. Kopling rigid. Nah, yang kita bahas ini bukan clutch ya.
kopling rigid, kopling kaku, kopling mati, ya, kopling semi permanen, ya. Semi permanen bisa dicopot-copot, tapi tidak on off seperti clutch. Jangan berpikir ini kopling mobil, enggak, ya kan? Kopling mobil ada teorinya sendiri nanti di elemen mesin 2, namanya clutch, gitu ya. Nah, ini kopling sleeve atau move, gitu ya. Anda bisa lihat di situ, ya. Ini salah satunya, ini macam-macam nih, saudara. Kopling sleeve atau move, clamp atau split move. Split move itu koplingnya dibelah arah radial, ya. Ya. Ini kalau kopling sleeve ini koneksi antara poros, ya, secara aksial. Ya, semua poros yang diberi kopling itu koneksinya aksial, seperti itu. Kemudian kopling flange, terus kopling fleksibel, ini kopling tipe bus pin, kopling universal, ini yang disebut kopling hook joint. Itu kalau Anda lihat di propellernya truk itu, poros gardan, kalau orang bengkel nyebutnya gitu. Padahal gardan itu yang belakang gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Itu Anda lihat kalau nengok di bawahnya truk kelihatan itu. Ya, itu hook joint namanya, universal joint, ya, kopling universal. Nah, sekarang kita lihat kopling sleeve atau move. Nih, kopling sleeve-nya itu ini, saudara. Nih, ya. Kopling sleeve nih ya. D dibagi sama dengan 2D plus 13 nih standarnya nih, saudara. Bentuknya kayak gini nih, saudara. Iya. Ini diameter D-nya, diameter ini poros 1, poros 2. Anda perhatikan antara poros 1 dan poros 2 harus konsentris atau koaksial. Nah, itu. Jangan sampai porosnya misalignment. Ya, kalau misalignment porosnya patah kalau dipaksa, atau paling enggak bearingnya hancur. Itu makanya ini ada batas, misalignment-nya ada batas, sehingga poros itu bisa sedikit dipaksakan untuk ketemu titiknya ini. Bentar, saya carikan. Nah, ini. Nah, ini saudara. Ini poros 1, ini poros 2, ketemunya di sini nih. Anda lihat kursor saya, saudara? Halo. Terlihat, Pak. Terlihat, Ya, Pak. ya, oke, makasih. Terlihat, Ini. Pak. Yo, makasih. Ini maksudnya ini koaksial. Nah, Anda mempelajari gambar mesin pasti akan mempelajari toleransi geometrik. Salah satunya itu namanya toleransi bentuk dan toleransi posisi. Nah, koaksial adalah toleransi posisi. Antara posisi apa? Posisi sumbu, ya, posisi sumbu poros antara poros 1 terhadap poros 2. Itu harus ketemu satu titik. Nggak boleh terjadi misalignment, ya. Anda produksi ya. Misalignment itu kayak gini, misalnya kayak gini. Nah, kayak gini ini misalignment atau gini ya. Atau begini, ini nggak boleh terjadi. Jadi itu benar-benar presisi ini, Por. Karena kalau dipaksakan ya rangkaian yang mendukung poros bakalan berantakan, ya kan? Utamanya apa? Porosnya sendiri bisa patah, ya. Terus kedua apa? Bearing, ya kan? Ketiga apa? Ya porosnya bergetar, saudara, karena ada kondisi melengkung yang dipaksakan, itu menimbulkan getaran. Nah, itu nggak boleh terjadi. Ya, apalagi kalau dia di pembangkit, ya, turbin itu kalau porosnya misalignment ya bakalan generatornya yang kena. Ya. Nah, kalau generatornya kena ya sudah, bisa satu jaringan itu mati semua itu. Ya, Pak, selain itu bisa apa cuman renggang dong, Pak? Renggang gimana?
misalignment itu kayak gini nih. Ini misalignment. Harusnya kan gini, ya kan? Lihat tangan saya nggak? Iya, Pak, lihat, Pak. Nah, kayak gini nih misalignment. Ini namanya angular misalignment. Terus Anda lihat ini. Loh, ini misalignment. Ya, ini lateral misalignment, ya kan? Nah, ini kalau dipaksakan nekuk gini, ya kan? Nah, itu nggak boleh terjadi, saudara. Ya, jadi harus benar-benar presisi, ketemu pluk gitu, baru dikunci gitu. Ya, terus dicek. Ya, ngeceknya dengan cara apa? Diputar. Pada saat diputar, dia menimbulkan getaran enggak? Nah, gitu. Seperti itu. Getar, bunyi, terus nanti itu ngeceknya enggak sekali udah oke, udah ditinggal enggak kayak servis mobil gitu, saudara. Ya kan? Jadi berhari-hari diamati, makanya di bearingnya itu biasanya ditempelin chip, ya, chip untuk mendeteksi getaran, bunyi dan thermal panas. Gitu. Seperti itu, saudara. Ya, nah ini bagaimana menyatukan antara poros 1 dan poros 2? Nah, itu pakai yang namanya kopling ini. Ini kopling ini. Ini namanya kopling sleeve. Nah, terus dikunci dengan pasaan ini key-nya. Seperti itu. Nah, sehingga poros 1 ketika dia berputar, ya, gitu. Nah, poros 2 ikut berputar. Nah, gitu, saudara. Tujuannya itu. Misalnya poros 1 ini apa? Turbin gas. Ini poros 2 apa? Generator atau dinamo ya. Pembangkitnya, generator. Nah, ini jaraknya ya bukan jarak ini, bukan L-nya. Jarak antara poros ini bisa 7 meter. Ya kan? 7 kali 7 tambah 7, 7 di kanan, 7 di kiri ya, 14 meter. Kebayangan 14 meter. Nah, biasanya dia nggak sendirian. Ya, dia nggak sendirian itu artinya di sini ada bearing. Anda lihat kursor saya. Nih, di sini ada bearing, di sini ada bearing. Ya, kemudian ya, di bearing itu pasti ada support. Ya, pendukung. Nah, kemudian baru dipasangi kopling ini. Ya, seperti itu. Anda perhatikan itu bearingnya juga bearing yang tahan panas. Ya, ingat panasnya turbin itu bisa 900 derajat Celcius. 700, 900 itu. Ya, seperti itu loh. Dan itu uap kering ya. Ya, itulah kira-kira nih kopling ya. Tahu ya tadi fungsinya. Ya, tahu fungsinya, tahu memposisikannya, tahu masangnya, tahu komponennya gitu. Ini masih sederhana nih, saudara ya. Ini standar ukurannya ini. Standar sleeve ya, diameter luar ini 2 kali diameter poros ditambah 13 mm. L-nya 3,5 diameter poros. Ya, kalau porosnya 50 cm, setengah meter, jadi turbin-turbin, ya minimum 20 cm lah itu. 20 cm kan kira-kira gede itu ya. Ya seginilah, itu poros ya. Ya, jadi kalau Anda studi ekskursi, lihatlah ke industri-industri yang membuat imajinasi Anda lebih luas. Ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang nih. Torsi yang dipindahkan ini torsi puntir pada sleeve. Ini bahan sleeve ya. Nah, ingat tadi ada pasak. Tadi bicara pasak. Ya, sebelumnya bicara poros, terus bicara pasak, sekarang bicara sleeve. Selalu ada berurutan mana yang harus menjadi korban karena rusak. Ya. Jadi umurnya memang sengaja by design dia harus yang mudah rusak. Ya, dalam hal ini tadi pasaknya. Nah, sekarang naik ini sleeve-nya. Ya, jadi kalau berantakan atau patah ya sleeve-nya, jangan porosnya. Seperti itu, ya. Ya karena ganti poros berarti ganti semuanya itu, saudara. Ganti apa? Ganti generator, gulung lagi dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau di turbinnya ya setengah mati itu. Maka jangan kaget di sana itu banyak kopling yang
poros itu disambung-sambung dengan kopel supaya kalau rusak gantinya hanya di situ gitu. Nggak semua sistem. Jadi utamanya turbin gas itu sistemnya, generator itu sistemnya, ya. Nah di tengahnya ini poros. Jadi kalau rusak harus di dalam poros itu sendiri. Jadi maka di dalam desain ya pasaknya dulu, terus koplingnya dulu seperti itu. Ya, kalau hancur semuanya lah itu katastrofik gitu, bencana. Misalnya apa gempa bumi ya, kalau gempa bumi udah nggak bisa diatasi, sudah berantakan semua itu. Ya mau koplingnya, mau porosnya, ya mau pasaknya, mau turbinnya sekaligus. Ya seperti itu. Oke, ini torsi ya. Torsi ini sleeve-nya nih Anda lihat Pi per 16 diameter luar sleeve pangkat 4 dikurangi diameter poros pangkat 4 dibagi diameter luar. Ini menunjukkan bahwa sleeve-nya berlubang. Nah, ini lubangnya itu ini. Loh, gitu saudara. Ya kan? Oke. Ya, itu ya saudara Anda perhatikan. Nah, ini adalah contoh soal nih, contoh soal. Nah, nanti bisa dicoba kerjakan. Sampai sini ada pertanyaan, silakan saudara. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Halo, silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Yuk. Yuk, kenapa itu? Berarti kalau di Itu gimana? Itu eko biasanya satu poros itu 2 gitu bisa ya Pak? Maksudnya satu poros 2. Maksudnya gimana? Satu sleeve 2 poros. 2 ini 2 pasak biasa gitu. Oh iya, 2 pasak. Kalau bisa aja. Tapi kan nggak mungkin bisa. Maksudnya kanan kiri kan? Ini ya bisa. Ya, tapi sleeve-nya 1. Iya, 1 sleeve 2 pasak itu bisa. Jadi dari kanan kiri. Iya. Apalagi kalau gede sekali, besar sekali itu ya sleeve-nya ya pasaknya dari kanan dan dari kiri. Seperti itu. Bisa. Apalagi yang ditanyakan? Oh, berarti nanti gayanya dibagi 2 gitu. Gaya apa dibagi 2? Kayak ini tangan sialnya Pak. Yo enggak lah, kan ngitung pasaknya sendiri-sendiri. Kayak tangan sial yang muncul di apa namanya? Di sleeve ini, yang kiri ya dia akan bekerja di kiri, yang kanan ya bekerja di kanan, bukan dibagi 2. Ya kan? Kan nanti bisa aja dimensinya beda. Bisa kan dimensinya beda. Ya kan? Iya, panjang, utamanya panjang. Biasanya tebal dan lebar pasak itu standar. Nah, yang enggak standar itu panjang pasak. Ya kan. Nah, dari panjang pasak itu menentukan dimensi dari sleeve ini. Ya. Oh iya. Iya, seperti itu. Oke, yang lain silakan. Silakan yang lain, yuk. Ya ada. Oke, saya lanjut. Nah, ini salah satu bentuk kopling. Ingat, yang namanya kopling itu menyatukan poros 1 dan poros 2 untuk memindahkan daya, memindahkan torsi, memindahkan putaran dari poros 1 ke poros 2 dalam posisi
koaksial. Ya, Anda perhatikan ya. Dalam posisi koaksial. Oke, kita lihat nih. Nah, ini salah satunya lagi nih, coupling flanks. Ini Anda perhatikan. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, pasaknya bisa dua enggak? Bisa lah, ini pasaknya dua ini, saudara. Ya kan, bisa pasak satu, pasak. Tapi ini flanknya, couplingnya ini dipisah, saudara. Jadi masing-masing poros mempunyai kepala flanks ini. Kepala flanks ini couplingnya ini ya. Kepala flanks ini Anda lihat. Nah, ini dipasangkan di poros 1, ini poros 2 Anda lihat nih. Kemudian disatukan oleh baut. Nah, ini kemarin kita belajar baut itu makanya udah bisa kemana-mana itu, saudara. Anda sudah pinter kling, baut, las, nah ada kemana-mana. Ini kopling aja dipasangi baut, saudara. Nah, Anda perhatikan sekarang. Oke, saya ingin Anda mikir dulu deh. Saya ingin Anda mikir dulu. Ini diameter poros, ini sama ya. Pak, bisa nggak diameter porosnya beda? Bisa. Diameter porosnya dibikin beda, bisa. Karena memang poros ini independen, saudara, antara poros kanan dan poros kiri. Yang tidak independen adalah posisinya, yaitu koaksial, itu, saudara. Nggak bisa independen. Pak, porosnya satu geser sedikit ke atas, ya itu namanya misalignment. Nah, kalau misalignment ya patah nanti porosnya, ya kan? Porosnya patah atau ya minimum bearingnya kena lah, hancur bearingnya, ya kan, seperti itu ya. Jadi ya ini Anda perhatikan nih, disatukan ya. Kemudian diameter poros, kemudian ini diameter leher kopling D-nya ini ya, diameter hub kopling. D2 ini yang namanya disebut PCD itu. Ini PCD-nya baut ini, saudara. Ini kalau Anda pengen tahu tuh roda mobil itu loh, saudara. Roda mobil itu kan dipasangkan dengan bentuk flank kan, ya, hanya di peleknya kan, di rimnya kan, seperti itu. Anda lihat itu ya. Nih D1 ini PCD pitch circle diameter, nih diameter PCD. Nah D2 ini adalah diameter coupling flanks, diameter flanks. Nah, kata kunci dalam konstruksi ini ada berapa ini? Ya, akan kita lihat nih. Ya, ini patah-patahannya. Ini patahnya ini. Patah di sini ya. Nah, pertama patah baut. Ya, nih patah baut nih. Anda bisa lihat nih. Patah baut. Kok bisa patah baut? Anda perhatikan bautnya ini. Sebentar tadi. Loh, ini loh bautnya ini. Nah, ketika dia berputar kan ini muter nih, muter, ya kan, mindahin daya, mindahin putaran, berarti ada torsi. Nah, maka nantinya akan muncul di sini kayak tangan sial nih loh, gitu, ya kan, gitu. Kalau dia muter kan, kalau muter ke sana, nah ini nahan, ini nahan ini loh, ini sehingga bautnya patah ini. Ya, kegunting gini, krak gitu ya, krak gitu ya, kegunting patah. Nah, seperti itu, saudara. Nah, akan kita lihat nih, ya. Nih, nah ini patah nih, baut patah, ya kan? Nah ini Pak, bautnya bisa patah semua, saudara. Rontok bautnya, kegunting. Ya kan, ya, kegunting, bisa patah cuma satu ya, biasanya rata, ya, patah semua, satu patah ya udah ngikut yang lain, kan artinya kekuatan baut yang tadi gaya tangan sialnya terdistribusi ke 16 baut misalnya, atau 4 baut lah, dan patah satu, ya, berarti gaya tangan sial itu disangga oleh 3 baut, ya lama-lama ya patah juga. Oke, kita lihat nih rumusan baut patah loh, ini loh, saudara. Nih tadi udah saya singgung kan,
60P per 2 PN. Ini torsinya. Ya kan? Nah, kayak tangan sial yang bekerja pada baut, Anda perhatikan nih. Kayak tangan sial yang bekerja pada baut. Ya, torsi yang bekerja pada kopling dibagi diameter pitch CD tadi. Pitch circle diameter dibagi 2. Itu radius itu dari jari. Ya kan? Nah, torsi yang lain ketika kita ngitung sudah dapat torsi itu masuk ke sini nih torsi. Nih torsi ini. Ini sama ini torsi ini, saudara nih. Ini torsi kopling nih ya. Pi per 4 DC kuadrat baut nih DC ini. Diameter apa? Halo saudara. Diameter apa? DC diameter apa dulu? Diameter inti. Anda lihat di tabel. Tabel baut, saudara. Ya kan? Kemudian ini bahan baut ya, kekuatan baut ya. Ini kekuatan baut. Nah, ini jumlah baut artinya ya. Gaya tangan sial, ingat gaya tangan sial itu kalau saya susun di sini ya. Gaya tangan sial itu misalnya di sini nih ya. Torsi dibagi 2 dibagi ya. Nih, jadi misalnya nah, ini ya. Torsi ini 2 torsi dibagi D1. Nah, ini sama dengan gaya tangan sial itu saudara. Itu ini gaya tangan sial itu tadi. Ya. Lupa kok itu D1 per 2 kok saya nulisnya 2T per D1 lah, 2-nya naik. Itu pelajaran SMP gitu ya. Nah, seperti itu saudara. Jadi itulah. Nih, ini yang terjadi pada baut. Sekali lagi terjadi pada baut nih di sini nih. Ya. Mana tadi ya? Ya, terjadi pada baut nih, terjadi pada baut nih, saudara. Nah, apakah hanya baut yang mengalami patahan begitu? Enggak, saudara. Ya, bisa saja terjadi pada komponen lain. Tadi kita udah bicara pasak, ya kan? Terus bicara ini kita kopling flange ini, saudara. Pasak udah, ya bisa aja patahnya di pasak. Terus sekarang baut. Nah, bisa saja pecah pada flanks ini. Saudara kita lihat. Loh, ini layar kopling sobek. Bisa kejadian, Pak, itu kan besi. Besi kan power yang dipindahkan lebih besar daripada kekuatan bajanya ya. Hancurlah dia. Nih, hancur di sini nih. Nah, nih, jadi ini yang saya kasih tanda merah ini berarti kritis ya. Kritis, dimensi kritis. Oke. Nah, kayak apa patahnya? Ini Anda lihat nih. Nah, ini torsinya sama. 60 power dibagi 2 PN. Iya kan? Nah, sekarang ini torsi yang sama tadi pada kopling bekerja pada permukaan kopling yang mana? Yang ini, nih. Sehingga wujudnya apa? Ini D. Anda perhatikan, tadi D1, sekarang D. Nah, nih, ya. Anda lihat nih, torsi ya, tegangan puntir. Puntirnya siapa? Puntirnya kopling, flanks. Ya kan? Dikali W polar. W polar itu momen tahanan polar, IX plus IY. Nah, modelnya ini maka Anda bisa lihat di sini nih. Ya. Anda perhatikan.
tegangan flange coupling. Ini puntirnya coupling ini ya. Flange coupling ini ya. Bukan pasak, bukan baut. Ini bahan couplingnya ini saudara, bahannya flange coupling. Nah, kemudian Anda bisa lihat ini yang W-nya ini, W polar kan kalau berlubang ya ini. Piper 16 D leher coupling itu D ya. Pangkat 4 dikurangi diameter poros, pangkat 4 dibagi diameter leher. Seperti itu saudara. Itu kejadiannya Anda lihat di sini. Ya kan, kejadiannya di sini. Pak, kok banyak ya namanya desain itu harus mengkritisi posisi-posisi atau tempat-tempat tertentu yang diduga ya kan, diduga akan patah di situ. Nah, ciri khasnya biasanya dia tempat-tempat yang dimensinya kecil gitu. Ya, dimensinya kecil, maka disitulah tempat kritis. Berikutnya tempat kritis kedua ini. Anda lihat nih. Jadi patah di sini tadi baut. Patah nih, sobek flange coupling. Anda perhatikan ini mengeliling saudara ya. Mengeliling, sekeliling diameter D ini. Sehingga bentuknya Anda bisa lihat di sini. Anda lihat tuh. Torsi coupling sama, torsi coupling yang dipindahkan tadi 60 power dibagi 2 pn. Ya, torsi itulah gaya kali jarak. Jaraknya jarak siapa? Ya diameter leher tadi bagi 2. Nah, ini flange coupling lagi nih. Ini torsi ini di flange coupling. Nah, apa bedanya? Ini keliling nih saudara. Keliling leher coupling. PD keliling kali tebal flange. Nah, sehingga ini luasan selimut saudara. Ya, kali diameter leher per 2. Itu saudara. Ya, udah itu flange coupling itu saudara. Ya. Kali ada pertanyaan silakan. Pak, Ya, kenapa? Ya, apa? Kenapa dikali diameter leher per 2, Pak? Diameter leher per 2 apa? Jari-jari. Ada kan torsi kali jari-jari. Oh, iya tuh. Jari, iya. Gimana kau? Aduh. Ya jari-jari ini kan gini. Jadi lucu. Iya, Bu. Torsi itu kan Anda lihat ini ya. Ini tegangan ya kan? Ini luasan. Munculnya apa? Ini kali ini munculnya apa? Gaya. Gaya tangan sial. Ya tuh? Ya tuh? Wih, tuh. Gaya tangan sial kali jarak. Jaraknya apa? Radius tau? Radiusnya. Lah iya, aku guys. Kamu ngajarin. Ya dilihat aja. Ya tapi nggak apa-apa nih kalau nggak ngerti ya. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan ya. Di berdua itu jari-jari. Ada lagi? Nah, itulah saudara. Jadi kalau Anda perhatikan, ini baru flange coupling ya. Pak, mau tanya Pak. Oke ya, silakan. Itu yang luas flange-nya Nah, luas flange. Ya, yang ini ya. kan pi kali D kan keliling. Iya, keliling. Kali T apa berarti? Berarti enggak ini dong, Pak. Enggak apa? Enggak apa sih? Tebal lebar sambungannya, Pak. Ya lebar kopling, lebar flank kan? Iya kan? Ini gini, nih. Anda lihat nih. Jadi kalau saya gambarkan kayak gini nih. Nah, gini ya. Nah, ini. Ini flanknya, ini tadi yang flank tadi ya. Nah, sorry. Ya, ini flanknya. Nah, kelilingnya ini apa? Pi kali D, Pak. D. Lebarnya ini apa? T toh? Oh iya, Pak. Ya, kalau ngeliling itu berarti jadinya apa?
Selimut kan, luasan kan? Oh iya Pak. Ya iyo. Loh Pak, luasannya mana? Kita lihat gambarnya lagi lu. Anda perhatikan itu ngeliling toh. Bentar. Ini nggak Oh iya kelihatan Pak. panah. Iya kan ngeliling kan ini. Ngeliling. Anda bayangkan kalau diameter ini berarti bentuknya silinder kan? Iya, permukaan gitu. Nah, permukaan keliling gitu, permukaan silinder gitu. sama lainnya Bang. Iya, gitu. Tadi Iya oh kan? iya tadi saya kira buat ini yang leher kopling, Pak. Lah itu leher itu, saudara. Yang Sorry, ya ini dia. Ini leher juga ini, leher juga ini. Iya kan? Maksudmu ini ya? Kalau ini kan kepuntir ini kepuntir. Kalau ini kegeser tapi mengeliling geserannya. Iya kan? Iya, Pak. Iya, oke. Apalagi yuk. Iya. Tahu ya, jelas ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan ini latihan. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ke buku ini. Balik lagi ke buku. Nah, di buku ini kita sudah sampai sini nih, saudara. Perjalanan kita klem kopling. Nah, ini klem. Nah, klem itu ini, saudara. Ini yang setangkep gini ya. Ini bentuk porosnya ya kayak gini, saudara. Terus dijepit. Nah, meskipun dijepit tetap pakai pasak. Ini. Pak, kalau dijepit kenceng banget nggak pakai pasak, ya nggak ada jaminan. Secara teoritis, ya itu siapa yang memindahin gaya tangan sial dari poros ke kopling? Kan nggak ada. Ya, kalau ada pasaknya, ya ada pasaknya, yang memindahin gaya tangan sial dari poros ke kopling adalah pasak itu. Ya, meskipun dia bentuknya kecil, tetapi dia berperan besar itu, saudara. Makanya Anda lihat, nih ini ada lubang pasak atau ini loh, saudara. Nih, ya, lubang pasak, ya. Terus dijepit, ini kenceng ini, ya dijepit. Tujuannya apa dijepit? Ya tujuannya supaya poros 1 dan poros 2 tidak saling selip. Ya meskipun sudah ada pasaknya, gitu ya. Artinya pasaknya kalau kejepit itu kan nggak lepas itu pasaknya ya, nggak kendor gitu ya. Ya jangan membayangkan Pak ini porosnya sebesar apa, ini besar kali, saudara. Tadi saya katakan kalau di pembangkit itu diameter porosnya bisa 25 cm, 20 cm, 15 cm, kayak gitu-gitu cm, saudara. Ya. Kalau Anda lihat poros motor kan kecil-kecil, itu paling sejari 10 mili atau 1 cm ya. Makanya kalau Anda tour, studi ekskursi, carilah tempat-tempat yang membuat Anda itu excited gitu pada teknologi, jangan yang simple-simple cuma operator aplikasi lah. Itu sih bisa dipelajari sendiri. Tetapi kalau Anda lihat mesin bubut yang gede, itu ada teman Anda yang D4 ya, yang saya bimbing itu OJT-nya di PT Barata. Lah Anda lihat itu PT Barata itu memproduksi poros-poros yang diameternya segitu, memproduksi tangki yang ya tangki nggak tangki motor, itu tukang las pinggir jalan juga bisa. Tangki minyak. Gede kan. Nah, ini Pak, ini apa pertimbangan? Sama pertimbangannya poros 1 dan poros 2 harus koaksial. Tuh, terus ngitungnya kayak apa? Nih Anda lihat nih. Nah, ini Anda bisa lihat gaya yang bekerja pada tiap baut ini. Nih. Ini Anda lihat. Ini adalah tegangan baut. Ya, tegangan baut izin ya. Ya, tegangan baut ini. Yang Anda bisa lihat di situ. Ya, nih tegangan tarik izin pada material baut. Nah, kemudian gaya pada tiap baut di tiap sisi poros itu Anda lihat nih. Nih N,
per 2, ya kan? N per 2. N itu jumlah baut, tapi dibagi 2. Mengapa bagi 2? Kan ada 2 jejeran. Ini ada 2 jejeran kan, di sebelah kanan ini dan sebelah kiri di sana nih, Anda lihat nih. 2 jejeran ini ya, dibagi 2 itu, oke. Nah, nih bautnya. Ya. Seperti itu. Nah, dulu diameter akar atau diameter efektif baut. Ini DB, ini harusnya DC, diameter inti, D core ya. D core ya. Seperti itu ya. Ini bicara bautnya nih Saudara. Di ini bicara bautnya. Nah, sekarang tekanan pada poros, tegangan pada poros dan permukaan poros selama adanya gaya, maka bentuk pendistribusian tekanan pada permukaan adalah ini. Ini luasan proyeksi. Ini Anda lihat nih. Jepitan ini Saudara. Ya kan? L per 2 kali diameter. Ini yang dimaksud diameter poros. Ya kan? Diameter poros. Nih Anda lihat nih, ya kan? Ya, seperti itu. Gaya gesek antara poros dan move. Nih Anda lihat mu dan seterusnya. Ini ada gesekannya, tetapi gesekan tidak dipertimbangkan sebagai, karena memang nggak ada kerja gesekan di sini Saudara. Ya, semuanya kejepit ini, tertahan Saudara. Tertahan seperti itu. Nah, sehingga torsi dapat ditransmisikan oleh kopling seperti ini. Nah, inilah baut kopling dengan klem. Nah, ini klem. Ya. Kalau tadi ini kayak move, tapi ini pakai klem. Ini jepitnya baut di sini, ini ada 8 baut gitu ya. Kanan kiri masing-masing 4. Ini tadi kopling flank sudah, ini tadi ya kopling flanknya ini. Ya kan, ini udah. Ini sama, ini hanya di sini ada rumahnya. Tujuannya apa? Ada rumah ya supaya baut ini terlindungi Saudara. Terlindungi ya. Seperti itu. Ini yang ada karetnya, ini kopling flanks yang ada di kapal ini Saudara. Jangan membayangkan yang kecil-kecil Saudara. Tuh. Desain kopling flank ini tadi udah, ya kan? Udah ini saya kira saya lewati aja ini ya di buku ini. Kopling fleksibel nih. Kopling fleksibel itu sebetulnya tidak fleksibel sekali ya, tidak bebas dengan segala sudut, enggak. Ya, tetapi ini ada karetnya, di sini ini ada karet nih Saudara, ada karetnya. Nah, sehingga misalignment yang terjadi pada poros ini sumbunya ada di sini Saudara. Nah, misalignment yang terjadi pada poros masih bisa diizinkan dengan kopling fleksibel ini, tetapi secara periodik harus diperiksa itu kopling fleksibel karena karetnya lodoh ini lama-lama. Hancur di situ ya dan seterusnya. Ini terus kemudian ini kopling Oldham. Nih. Kopling Oldham. Ini untuk mengatasi apa? Misalignment. Jadi kalau Anda tahu bahwa poros 1, poros 2 itu memang berposisi di by design posisinya belok, artinya misalignment, ya Anda harus gunakan kopling jenis ini atau kopling ini universal nih Saudara. Ini poros ini, torsi yang bekerja pada poros ya kan. Ya, kopling universal. Nah, ini Saudara. Sederhana kan? Ini Anda, makanya saya bilang ketika Anda mempelajari elemen mesin ini Anda seharusnya sudah bisa mendesain mobil. Ya, kendaraan kecil ya, kendaraan ringan itu. Desain ya, bukan mengassembling, bukan merakit. Ya, kalau Anda perhatikan itu misalnya lomba mobil listrik, itu lomba mobil listrik atau lomba karoseri mobil listrik. Mengapa saya tanyakan begitu? Karena motor listriknya beli, ya kan? EMI-nya beli, electrical motor engine-nya beli, akinya beli lah, terus situ cuma masang-masang. Ya nggak apa-apa sih idenya. Nah, terus desainnya ada di mana? Ya seharusnya ada bisa yang menjawab bahwa makin ringan. Itu. Maka kadang-kadang saya lihat
Ya, tapi itu kreatif sih ya. Lomba mobil listrik ya, itu motornya beli, padahal inti dari mobil listrik atau kendaraan listrik itu ada di baterai, ya, charging system, dan EMI. EMI itu electrical motor engine-nya itu. Nah itu kita, jangankan Anda, UI aja masih bermasalah itu. Karena apa? Motor listriknya kan beli. Motor listriknya beli, akinya beli, ya nggak apa-apa. Ya seperti itu. Anda tanyalah dosen yang meriset tentang kendaraan listrik itu ya, EV, electrical vehicle, electric vehicle, ya. Kendaraan listrik itu tanya, itu kan nanti ya motornya beli, ini ya beli, nah ya berarti kita hanya karoseri gitu kira-kira. Oke, ini ya, Anda sudah bisa bikin ini ya, ngerakit ya, ini kopling ini bisa beli tapi tetap harus dihitung. Anda perhatikan ini ada lubang, ini untuk membaut poros, jadi porosnya mancep di sini ada alur-alur, ini Anda lihat nih, Anda lihat kursor saya, ini alur. Ya, ini splin, saudara. Jadi porosnya beralur, mancep, terus dikunci di sini, seperti itulah. Ya itulah, saudara. Ya, sekarang sudah masuk contoh latihan, nih Anda lihat ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan, saudara. Halo, ada pertanyaan, silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, Anda masih monitor saya? Ada ya? Masih Pak. Oke, terima kasih. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya akan balik ke poros. Ini nanti Anda pelajari ya contoh soal ini. Anda lihat ini sebenarnya sederhana-sederhana saja. Masih torsi, tidak ada konstruksi. Nah, sekarang kita balik ke poros yang ada konstruksinya. Anda lihat nih contoh soal pada poros. Nah, ini contoh soal pada poros. Minggu lalu, oh ya ini sudah saya jelaskan ya, yang saya ceritakan itu pendekatan Agus itu ya, ya pendekatan Agus ya. Masa yang pinter orang India tok, orang Kurmi. Indonesia juga ada yang pinter, salah satunya Agus itu loh.
Ya kan saudara. Jadi Anda harus bangga dengan sebagai orang Indonesia. Ya kan, jangan hanya ngeritik, ya caci maki, tapi nggak punya jalan keluar akhirnya tetap kiri. Kadang-kadang saya sedih lihat, udah kiri goblok lagi. Ya kan, hidup lagi. Ya, nah oke kembali lagi. Nah ini saudara, saya ingin Anda silakan pilih ya salah satu dari soal ini untuk Jempor. Oke saya buka aja ya Jempornya ya saudara ya. Pak, Yuk, apa? yang volunteer satu bisa nambah satu slide lagi gak, Pak? Oh boleh, ya sebentar ya saya cari. Kurang, Pak, maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Bentar, saudara. Ya, habis ya, lamanya habis ya, saudara. Halo? Habis, Pak, soalnya udah maksimal 20 waktu itu. Iya, betul. Ya memang maksimalnya 20 gitu, saudara. Nggak bisa lebih. Ini saya buka dulu. Kan ada yang belum selesai kan, volunteer 1. Ya. Udah selesai semua belum? Volunteer 2. Ini sudah Helms 2 ini, saudara. Ini 3B kan hari ini? Ya. Halo? Iya, Pak. Kan udah, ini ada volunteer 2 ini. Berarti ini volunteer 1 ini. Ya. Ntar saya buka ini. Ya, nanti akan saya cek ya, saudara. Jadi saya monitor. Jadi jangan dikira saya di sini tengok-tengok. Enggak, saudara. Ini volunteer 2. Nah, ini ada nih volunteer 2. Tadi yang nanya siapa? Ini volunteer 2, saudara. Halo? Saya tunjukin ya. Nih, Anda lihat nih, volunteer 2. Bener kan? Ini siapa? Iksan Pratama itu siapa? Saya Pak. Nah, yo ini belum, ini masih halaman 1 ini. Bukan. Iya Pak, ini mau lanjut dulu Pak. Ya lanjut, oke. Sebentar, tadi ada lagi. Ini halamannya masih ada. Tadi yang nanya volunteer 2 siapa? Ini Itu Nathanael volunteer 1, Pak. Oh, volunteer Volunteer 1. satu, Pak, bisa ditambahin 1 lembar lagi, Pak. Oh, habis. Ya, kamu pindah volunteer 2 aja. Ini volunteer 2 masih luas banget ya Oh, halaman. yang penting ada keterangannya ngerjain di volunteer 1 ya, Pak? Iya dong. Jangan halamannya pindah semua. Halamannya pindah semua. Jadi nanti aku bukanya gampang. Oke, saya buka dulu. Yang di volunteer 1 belum selesai siapa? Halo. Volunteer 1 yang belum selesai siapa? Nathanael, Pak. Ini volunteer 1 aja masih kosong nih, saudara. Oh, Rido ini lompat-lompat ya. Jadi kalau Anda lompat ya Pak, jangan lompat lah, urut aja ya. Nanti pindah di halaman yang kosong, kasih nama. Yang penting ada namanya. Gitu ya. Oke, siapa ini? Tak buka ini, volunteer 1. Oh, ini masih buka ini. Masih, Pak, kemarin juga masih buka, Pak. Lah yo, lo kok nggak selesai? Kacau ini. Ini siapa nih yang mau masuk volunteer 2 ya? Volunteer 2 ya, Nathanael. Ya, tak dulu. Sebenarnya buka terus ini enggak. Tapi saya lihat enggak selesai-selesai. Nathanael. Enggak ada namamu Nathan. Di volunteer 2. Bentar ya, Pak, nyari link dulu, Pak. Yo. Enggak ada namamu Nathan. Kita tambahin di sini deh.
Itu Pak yang baru Pak. Udah. Udah saya request Pak. Oh iya, sebentar. Waduh. Oh, nggak ada di sini, saudara. Saya nggak bisa masukkan ini. Nah, Nathanael Wurba ya. Yo. Iya Pak. Oke. Kirim nih, udah masuk nih. Oke, editor. Siapa lagi? Siapa yang belum punya kerjaan? Halo. Benar Pak, saya masuk linknya dulu Pak. Siapa? Siapa kamu? Dava Pak. Pak, saya mau Pak. Siapa namanya? Faisal Fajar Maulana Pak. Faisal Fajar Maulana Pak. Faisal Fajar Maulana. Iya Pak. Belum pernah ya kamu ya? Iya Pak, baru mau sekarang Pak. Oke, yo. Oke. Makasih Pak. Yo. Siapa lagi? Ayo. Kerjain 7 tidak Pak? Siapa? Boleh kerjain bab 7 tidak Pak? Muhammad Kausyar. Yang bab 7? Bab 7? Yang barusan Pak. Bab 6. Kopling. Yang barusan kopling. Oke Pak. Yang kemarin aja dulu, yang dari poros boleh. Yang tadi jangan dulu lah. Biar mateng dulu di pikiranmu. Bab 6, poros. Kan poros ada yang gampang itu. Ya kan? Siapa ini namanya? Kamu jangan cari-cari yang sudah ada jawabannya, terus kamu pindahin. Ya, itu nggak pinter-pinter kamu. Ya kan? Oke, silakan. Ayo, siapa lagi tadi? Dava Pak. Ya, Dava. Dava belum pernah ya? Bab 6, soal nomor 6 Pak. Yo, Dava belum pernah ya? Belum Pak. Oke, sebentar. Ini nggak ada, kalau nggak ada namanya pasti nggak aktif. Bab 6 nomor 6 saya Pak. Iksan Pratama. Sudah Iksan Pratamai. Dava ganti kamu pindah. Udah Pak, ganti Pak. Yo, Wiro, nomor. Nggak ada namamu Dava di sini? Oh ya kan, kalau nggak aktif tuh gitu saudara. Dava. Udah aktif Pak dia Pak. Lalu. Dava. Hardika ya? Loh, Dava. Dava? Ya Pak, kenapa Pak? Siapa namamu? Dava Mahardika. Muhammad Dava Saputra Bu. Pak. Oh, Muhammad Dava Saputra. Oke, salah ini. Lalu, kok nggak ada? Oke, yo. Ya, editor nih, kamu masuk ya. Nih. Nah, silakan. Tapi jangan yang sudah dikerjakan oleh temennya. Nanti kalau saya cek ada 2, ya dua-duanya saya gugurkan. Ya, gugurkan, nilainya saya nolkan. Halo, sudah semuanya? Silakan ya. Anda yang di volunteer 1
yang di halaman volunteer 1 silakan dilanjut. Terus kalau sudah penuh, ya Anda cari halaman volunteer 2, ya kan? Volunteer, tapi volunteer 1 sebenarnya halamannya masih banyak, ya kan? Oke, saya kira itu, silakan. Saya akan monitor dari sini. Ya, saya sarapan dulu.